Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kesehatan, umur, sehingga kita bisa hadir lagi di majelis kita subuh Sabtu, melaksanakan salat subuh, sekaligus kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita tiap subuh Sabtu yang mengambil pelajaran dari wahyu Allah sebagai pedoman kehidupan kita agar kita bisa selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Sesungguhnya orang yang sudah memahami pentingnya mempelajari ayat-ayat Allah ini senantiasa akan berusaha baik secara individu, secara perorangan maupun secara kolektif, dan lebih baik kita belajar lagi secara kolektif, secara jamaah, karena bisa saling berkontribusi, saling bersinergi, dan sekaligus juga memberi derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang mendatangi majelis-majelis untuk mempelajari wahyu Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa konsep yang pernah saya sampaikan dulu tentang satu kitab atau wahyu Allah ini yang disebut dengan Al-Quran. Satu kitab tetapi banyak fungsinya. Kalau bahasa media itu mengatakan bahwa satu aplikasi, one platform dengan multifunction, banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Yang pernah kita sudah bahas yaitu berkaitan dengan kata yang pasti sentral dalam Al-Quran, fungsinya sebagai hudan, yang itu sudah berlaku sejak manusia pertama, ya, Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 38. Saya jelaskan karena sudah pernah. Dan juga berlaku untuk anak cucunya. Anak cucunya ini disebutkan di dalam Al-Quran juga, surah Al-A'raf ayat 35. Ya, bahwa kalau sudah datang nanti petunjuk, ya, bagi kalian anak cucu Adam, ikutilah petunjuk itu, Anda akan tidak merasa takut, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Nah, inilah salah satu kata kunci dalam kehidupan ini. Banyak orang merasa takut, al-khauf, ya, takut terhadap bencana, takut tidak dapat penghidupan yang layak di dunia. Banyak macam-macam ketakutan. Takut dapat pekerjaan, takut tidak dapat sesuatu yang bisa menyenangkan, membahagiakan di dunia. Dapat takut tidak dapat perguruan tinggi yang menurut dia lebih baik dan seterusnya. Banyak ketakutan. Tapi kalau ikuti petunjuk ini ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda tidak perlu merasa takut dan cemas. Dari petunjuknya ditunjukkan sejak manusia pertama sampai generasi sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai
nabi yang terakhir, ya, penutup para nabi, ya, khataman nabi. Nah, istilah-istilah lain yang pernah kita bahas berkaitan dengan rahmat. Kemudian yang sekarang yaitu kata mau'izah. Ada juga kata tazkirah, ada bayan sebagai penjelas, ibrah gitu ya. Dan ada macam istilah-istilah lain lagi yang bisa juga hikmah. Kalau secara umum dalam Al-Quran disebutkan dengan ayat-ayat sebagai tanda-tanda. Nah, tapi kita ini dulu yang berkaitan dengan mau'izah ini. Nah, di dalam Al-Quran ini kata-kata ini puluhan kali muncul, ya, puluhan kali muncul. Seperti kalau mau'izah ini dalam Al-Quran kalau kita pakai aplikasi, jadi ini ada dari kamus Arabic Lexicon ini yang sudah berupa aplikasi, ada kata mau'izah, wa mau'izatan atau mau'izah sebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, sampai 25 kali yang sakar. Kalau wa mau'izatan 2 kali, tapi mau'izah belasan kali. Nah, menurut istilah di sini, kata dasarnya itu wa'azah, ya'izun, yaitu memberi nasihat yang baik atau petuah dalam mengingatkan tentang akibat perbuatan itu. Nah, ini sangat relevan dengan dalam surah An-Nazi'at sebagai contoh, ya, yang memperingatkan kepada kita tentang peristiwa yang dialami oleh Fir'aun yang kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran. Jadi nasihat yang baik atau petuah dan mengingatkan tentang akibat perbuatan itu, mengingatkan tentang penyebutan kebaikan yang menyentuh hati, menyentuh kalbu, menyentuh hati, mengingatkan dengan menyebut pahala dan siksa untuk melunakkan hati. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari sini. Nah, ada salah seorang ahli namanya Abdul Halim juga menulis dalam satu bukunya tentang Al-Quran, mengartikan mau'izah ini sebagai pengajaran atau pelajaran, ya, sebaca di dalam bahasa Inggris dengan teaching, ya, pembelajaran atau pengajaran. Nah, juga di dalam karyanya Quraisy Shihab, tafsir Quraisy Shihab juga katakan yang sama. Nah, ini yang mau'izahnya. Kita ambil beberapa contoh. Jadi di sini menunjukkan bahwa sama seperti tadi hudannya itu untuk manusianya, untuk orang-orang yang mukmin, untuk orang-orang yang bertakwa, ya, untuk orang-orang yang berbuat baik. Akan disebut mau'izah ini sebagai bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi pelajaran menjadi pelajaran. Jadi sangat luar biasa ini. Inilah sering saya menyampaikan kepada mahasiswa saya di kampus untuk beralih dari materi pembelajaran yang kebanyakan itu berasal dari luar, yang tidak menjelaskan asal-usul manusia, penciptaan dan sebagainya. Kita pakai wahyu ini, kita pakai Al-Quran ini, karena bisa lebih memberi jaminan. Yang pertama itu benar, al-haq. Yang kedua ini berkesinambungan ceritanya, ya, secara berkelanjutan yang saya sebut tadi dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Nah, kalau yang pengetahuan-pengetahuan yang muncul yang tidak berbasis pada wahyu ini, itu baru banyak yang muncul baru abad pertengahan atau abad ke-19, ke-20 sampai 21. Nah, kita ambil satu contoh dulu. Di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 34. Mungkin memudahkan kita mengingatnya, ini ayat ke 34. Jadi hampir berurut, 24 34, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinah wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Nah, sama dengan yang dalam surah
surah Al-Baqarah ayat 2 yang dari awal dia sebutkan bahwa kitab ini Al-Quran yang dimaksud dan juga kitab-kitab lainnya yang diturunkan Allah fungsinya adalah untuk petunjuk. Nah ini sama ini. Bahkan di sini menyebutkan lebih banyak lagi. Selain istilah tadi yang saya belum sebutkan, ada lagi istilah wa masalah atau pemisalan atau sebagai contoh. Kalau kita buat konsep yang lebih ilmiah lagi, sebut dengan kerangka berpikir, kerangka konseptual. Jadi di sini Allah menyebutkan beberapa sungguh kami telah benar-benar, ya, karena pakai huruf taukid nih, ada wa-nya, ada lamnya, ada qad. Jadi ada 3 di sini menjadi harfun taukid yang menguatkan wala qad anzal. Jadi baik proses turunnya ini maupun peruntukannya, dan juga ada jaminan ujungnya itu adalah takwa. Jadi dasarnya Quran itu selalu menjamin bahwa yang disampaikan itu benar, kemudian proses turunnya juga benar. Kalau disampaikan melalui proses pembelajaran juga menambah kebaikan-kebaikan. Seperti hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nah, jadi proses penurunan ini anzalna, kami telah menurunkan ilaikum kepada kalian. Dan ini kepada kalian ini ilaikum berlaku umum, ya, berlaku umum, tidak terkecuali. Ayatin, ya, ayat-ayatnya mubayyinah, memberi penjelasan. Jadi ayat sebagai penjelasan wa masalah, juga ada contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan, ya. Minal ladzina khalau min qablikum, dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Nah, ini kita disuruh mengambil peristiwa pelajaran dari peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Jadi sejarah-sejarahnya menjadi penting, terutama para nabi dan umat-umatnya yang durhaka kepada para nabi. Tapi juga yang mendapatkan petunjuk, karena pengikut para nabi ada yang dapat petunjuk, kemudian ada juga umatnya yang lalai, yang ingkar. Semuanya kita suruh untuk mengambil pelajaran. Jadi contoh-contoh masalah minal ladzina khalau min qablikum. Kemudian di ujungnya ini yang tadi lebih menguatkan lagi, karena sudah di ujung kalimat ini. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk menguatkan semua tadi, ya, baik sebagai penjelas sudah dijelaskan, sudah ada contoh-contohnya umat-umat terdahulu, dan itu adalah ayat yang kita sebut di sini. Ayat kauliyah bercerita tentang ayat kauniyah. Kan cara Al-Quran sudah kita sebutkan beberapa tahun tadi, ini salah satu pendekatan daripada pelopor yang berusaha untuk melakukan islamisasi ilmu pengetahuan yang mungkin al-atas, ya, sebagai pelopor yang terkenal di dunia ini, membagi ayat kauniyah dengan ayat kauniyah, dan itu dalam Quran sebutnya dengan ayat, ya, kauniyah yang ada di alam semesta ini, kana yang kuno dari isi di situ dan segala sesuatu yang ada. Kauniyah perkataan firman atau yang sudah disebut dengan Quraniyah. Nah, ini dari Al-Quran menjelaskan tentang fenomena sejarah ini, ya. Jadi itulah sebabnya apa yang kita kembangkan sini, selain yang saya sebut tadi, keunggulannya kalau berbasis wahyu ilmu ini sudah jelas benar. Berkelanjutan, sifatnya berlaku umum, universal, dan yang keempat itu sifatnya terintegrasi, tidak memisahkan antara ayat kauniyah dengan kauniyah. Ya, ada penjelasan juga dari profesor lain, kalau ayat kauniyahnya ini
baik ayat-ayat muhkamat maupun mutasyabihat tidak dipisahkan. Di alam ini yang namanya kauniyah ini juga ada tafsir-tafsirnya. Ada yang mudah dilihat secara nyata, ada juga yang harus diinterpretasi, harus ditafsirkan. Nah, jadi paralel. Kemudian ada di surah Yunus ini juga menyampaikan 4 fungsi, tapi kita mengambil di sini adalah mau'izahnya. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatan. Kalau ini didahulukan mau'izahnya. Kalau tadi di belakangnya. Mau'izatan ya mir rabbikum. Tetap ya sumbernya mau'izah tadi adalah dari Rabb, dari Tuhan kita yang menciptakan sesembahan satu sesembahan yang juga punya sifat-sifat. Wasifaun lima fisudur, dan juga menjadi obat, menjadi penyembuh ya apa yang ada dalam dada, yaitu hati manusia. Ya. Wahudan warahmatun lil mu'minin. Kalau ini ujungnya lil mu'min. Jadi kalau ada kata li ini, bahasa kita yang paling sederhana itu adalah peruntukan. Orang di ini menyebutkan peruntukan. Oh, ini fasilitas ini peruntukannya apa? Untuk fasilitas publik dari kota itu biasanya ada disebut ini. Peruntukannya untuk lansia, untuk anak-anak, untuk orang yang pengen rekreasi dan seterusnya, bukan tempat jualan misalnya. Oh, kalau trotoar di jalan ini, ya peruntukannya adalah pejalan kaki. Tapi kalau di kota ini kita banyak peruntukannya untuk tempat jualan, ya parkir gitu ya. Sehingga banyak orang berjualan di pinggir jalan yang menghalangi pejalan kaki. Sehingga orang malas jadi jalan kaki karena banyak yang halangan di jalan. Nah, jadi di sini ya kita kunci fungsinya tadi juga 4 disebutkan: pelajaran, penyembuh, petunjuk, dan rahmat. Ya, pelajaran tadi yang mau saya dahulukan yaitu bagi orang-orang yang mukmin. Nah, kemudian kalau di Al-Imran yang tadi surah Yunus ayat 57. Nanti kalau kita bagi dua karena ternyata banyak ini saya kumpul-kumpul. Yaitu di surah Al-Imran, sekaligus kita sampaikan yang saya sebut tadi bayinah. Aza bayanun linnas. Surah Al-Imran ayat ke-138. Inilah Al-Quran ya yang disebut Haza ini menunjuk kepada Al-Quran ini. Ya, kata petunjuk suatu keterangan ya atau penjelasan. Bayanun itu bayinah. Bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ya, keterangan atau penjelasan disebutkan kalau tafsir ini keterangan yang jelas, atau kalau tafsir lain disebutkan penjelasan, langsung penjelasan. Linnas bagi manusia, ya, dan menjadi petunjuk serta pelajaran. Mau'izahnya di belakang ini, ya, baik petunjuk. Kalau 3 keterangan di sini, satunya bayanun, 2 itu hudan, 3 itu mau'izah. Lagi-lagi yang diperuntukkannya adalah untuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini perlu kami jelaskan juga karena muncul istilah yang saya mau jelaskan juga tadi, yaitu yang disebut dengan kata bayanun. Ya, bayina itu kata dasarnya bayina. Jadi kata yang seakan dengan itu dari bayina ini macam-macam. Ada bayinatin, bayanun, bayina. Yang paling standar, yang paling itu adalah bayina. Jadi ada tasdiknya untuk menegaskan. Kalau kata dasarnya bayina itu artinya adalah antara, di antara. Jadi menjadi perantara. Segala sesuatu objek bisa menjadi perantara bagi kita untuk di sana ada pelajaran. Nah, kalau bahas kata dasarnya tadi ini bayina ini antara, di antara. Ya. Bayinu jelas, terang. Jadi kalau dia bertasdik, dia menjadi sesuatu yang jelas dan lebih terang, nyata, lugas. Ya, ada juga istilah yang ketiga bayana, yubayinu, menjelaskan. Ya,
menjadi fi'il mudhari. Ya, jadi fi'il bayana yubayyin. Fi'il mudhari'nya fi'il madinya yang sekarang, yang sekarang dan yang lalu. Yubayyinu menjelaskan, memperjelas, menerangkan. Ya. Kalau dia jadi kata benda, jadi masdar, dia bayyinah, penjelasan, keterangan, bukti nyata. Kalau dia mubin, ya, mubin itu yang jelas, yang nyata. Ya. Nah, jadi kata, kalau bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, ibu-ibu yang ikuti, ada muncul kata-kata ini, bahwa itu tadi mau'izah, bayinah itu terbayang oleh kita. Betapa luasnya makna dari istilah-istilah yang disebutkan sini yang bisa menjadi perantara bagi kita untuk mengambil hikmah lebih besar lagi daripada Al-Quran. Nah, jadi kalau bayinah tadi juga muncul di surah An-Nur tadi, ya, surah An-Nur tadi ayat 34, ya. Anzalna ilaikum ayatin mubayyinah. Ya, jadi juga ada di ayat 34 dan juga ada di 46. Jadi saya bacakan yang 46-nya karena yang 36 surah Nur sudah ada. Jadi mungkin bapak-bapak dan saudara kalau imam ini biasa dibacain, ya, yang ada kata Allahu nurus samawati wal ardh, ada surah Nur ayat ke-35, yang mungkin mudah diingat karena panjang itu ayat itu. Nah, di depannya biasa baca di beberapa hari lalu itu walaqad anzalna ilaikum ayat. Nah, di akhir yang kalau kita baca terus itu sampai di ayat 46. Ya, tapi kalau sampai ke sana ini kalau salah maghrib bisa panjang kayaknya. Kalau salah subuh bisa sampai ayat 46-nya itu. Nah, dikunci lagi di sana di ayat 46 surah Nur ini, laqad anzalna. Jadi pakai harful taukid lagi yang menguatkan, laqad. Pakai lam dan qad. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Ya, jadi sungguh-sungguh Allah sudah menyampaikan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Baik ayat kauniyah maupun terutama di sini ayat kauniyah. Allah memberi, wallahu yahdi, hanya Allah yang memberi petunjuk. Ya, may yasha, kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemana petunjuk itu? Jadi seluruh yang tadi bayyinah penjelasan sebagai petunjuk, sebagai pedan, sebagai mau'izah, ya, atau ibrah nanti juga seperti itu adalah ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang lurus yang kita selalu doakan ihdinas siratal mustaqim. Karena banyak jalan penyimpangan. Ya, para ulama pernah menukil dari Nabi membuat garis lurus, kemudian sesudah itu dia buat garis-garis di kiri kanannya gitu, dan nyatakan inilah jalan lurus, jalanku. Kata Rasulullah, ini jalan-jalan yang lain yang menyimpang dan dalal lain yang sesat. Dan ini banyak sekali di dunia ini, masab-masab, paham-paham, ya, mau sekularisme, kapitalisme, macam sekarang ini pluralisme, ada paham nihilisme, mana meniadakan Tuhan, ateisme, wah macam-macam dari kalau ateisme. Ya, ada yang menyebutkan dari paham yang sesat ini Tuhannya sudah mati, ya, seperti Nietzsche. Ya, God is dead, Tuhan katanya sudah mati. Menurut kita tidak ada matinya Tuhan. Nah, kayu-kayu dia terus-menerus hidup, tidak ada matinya. Ada yang menyebutkan Tuhan itu seperti pengarang buku, ya, dasarnya terbang, ahlinya menyebutkan terbang. Kalau orang menulis buku sesudah ditulis, seperti membuat produk HP ini, ya, sudah dibuat, silakan orang mau gunakan apa. Yang membuatnya tidak peduli lagi.
dan lagi yang meniadakan Tuhan. Tuhan itu atau agama itu hanya sebagai meninabobokan manusia, seperti Karl Marx. Ya, ini orang-orang yang tidak percaya lagi pada agamanya yang sebelumnya. Saya tidak sebutkan lagi agama yang sebelumnya karena mungkin yang dia kenali agama yang selain daripada Islam. Seandainya dia mengenal Islam, mungkin tidak seperti itu, mungkin. Tapi Allah sudah menyebutkan tadi itu, memberi petunjuk bagi yang dia kehendaki. Ya, di Mayyasha Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk yang dikehendaki. Nah, jadi jelas di sini ada jaminan bahwa kita diarahkan pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bainah tadi penjelasan-penjelasan di dalam kitab Al-Qur'an banyak sekali. Ya, termasuk yang banyak disebutkan dalam Quran adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh umat-umat terdahulu, seperti kaum Bani Israel, kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau Yahudu, orang-orang yang mengatakan Isa itu tidak memiliki apa-apa. Sementara orang Nasrani juga menuduh orang Yahudi tidak punya apa-apa, gitu ya, tidak punya petunjuk yang jelas. Padahal mereka itu membaca kitab, sebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Juga orang yang memperselisihkan tentang kelahiran Isa. Ya, inna masalah Isa kama sali Adam. Ya, ala kalimin turab. Jadi kelahiran Nabi Isa seperti kelahiran Nabi Adam. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadilah dia. Nah, kemudian penjelasan tadi juga sudah disebut, seperti dalam ayat yang sering saya jadikan pendahuluan di dalam pengajian kita ini. Ya, allazi anzala Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu di surah Al-Imran, dan mungkin kita tuh hafal ini. Surah Al-Imran karena berkaitan dengan kelanjutannya dari ayat-ayat puasa. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan dalam yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan juga menjadi sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang dapat petunjuk dengan yang sesat. Pelajarannya sangat luas, konteksnya sangat luas, mencakup segala bentuk perintah, larangan, dan seterusnya. Nah, mungkin yang terakhir ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran atau yang mau ingin selanjutnya, ya, karena banyak ini ada yang ibrah, nanti kita lanjutkan lagi di ibrah. Ayat yang terakhir yang kita menjelaskan di surah An-Nahl, surat yang 16, ayat ke-90. Yang ini juga sering kita dengar nih, ya, biasa dibaca oleh khatib ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ini pakai ayat yang konsep ya'izukum tadi, mau izah. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. Nah, ini untuk menjadi pelajaran yang kita sebutkan tadi untuk dipraktekkan. Jadi ini penguatannya lagi yang tadi. Ya, ini maksudnya bukan sebagai penjelasan saja, sebagai pelajarannya untuk orang ambil pelajaran, tapi untuk dipraktekkan. Jadi kalau pakai filsafat ilmu, istilahnya orang ini yaitu aksiologinya. Jadi ayat yang kita pelajari ini untuk dipraktekkan. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah itu menyuruh berlaku adil, bil adli wal ihsan, dan berbuat kebaikan, al-ihsan. Ya, al-ihsan dekat dengan istilah al-ihsan. Ya. Al-ihsan, al-ihsan. Ya. Itu dekat bunyinya ini, menunjukkan bahwa
Sungguhnya insan manusia harusnya selalu ihsan, ya, berbuat kebajikan dan memberi bantuan pada kerabat, ya. Wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan juga melarang perbuatan keji dan kemungkaran serta permusuhan, ya. Yaitu wal bagi, permusuhan. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ini ternyata fungsinya ini lainnya tadi untuk bagi manusia, untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin. Ini orang yang senantiasa berbuat kebajikan, disuruh mengingat al-muslim, ya, memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ini berarti memang kita diperintah ini, ya, kata-kata tadi yang kita pakai itu, ya, baik mu'izah, ya, bayina, jelasan itu supaya kita ingat, ya. Ya izukum la'allakum tazakkarun, agar kalian tuh senantiasa mengingatnya. Nah, yang ujung sesuai yang pertama yang saya sebut tadi di surah An-Nazi'at, ya, yaitu peristiwa Fir'aun. Ya, ini sebagai penutupnya, karena sering juga mungkin para jamaah mendengarnya. Inna fi zalika la'ibratan, ya, liman yakhsha. Jadi salah penyambung akan datang. Jadi kita disuruh mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi pelajaran ini, satu yang paling standar ini adalah peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia. Kemudian fenomena alam, juga kepada diri kita sendiri. Falyanzur insanu mimma khuliqa, dari mana manusia itu diciptakan. Atau falyanzur insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu mempelajari, ya, melihat, memperhatikan apa yang dia makan. Nah, ini istilah-istilah lain yang disuruh kita perhatikan. Nah, peristiwa sejarah. Insya Allah nanti kita akan teruskan lagi dengan konsep Ibrahim. Kita sudah mulai dari surah An-Nazi'at ayat 26, peristiwa yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kita disuruh mengambil pelajaran sana. Karena apakah sudah sampai kepadamu cerita tentang Fir'aun, ya. Baik, saya kira ini dulu. Semoga dengan kita mempelajari ayat-ayat Allah ini semakin menguatkan iman kita, sebagai fungsinya untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran, penjelasan-penjelasan, dan juga terus-menerus kita ingat baik pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, maupun pada saat kita berbaring. Semoga dengan kita memahami ini semakin meningkatkan aktivitas kita juga untuk mentadabburi Al-Quran, membacanya untuk atau iqra' para qiraah, maupun juga tadabbur Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya secara terus-menerus. Jadi semakin meningkat pelajaran kita Al-Quran, semakin meningkat ilmu kita, meningkat pula iman kita, dan juga semakin meningkat pula amal soleh kita. Kalau sudah terjadi akumulasi itu, maka kita akan mendapat pahala yang besar. Ajrun kabir, ajrun azim, ajrun karim. Jadi pahala yang besar, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.